Dayer yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. For my friend, please pay attention. For the first material will explain by Diana. I will explain about marriage. Pernikahan. Pernikahan menurut bahasa adalah mengumpulkan, sedangkan menurut istilah adalah akad. Ia memunculkan atau menyebabkan kebolehan hubungan khusus. Tujuan menikah adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana diungkapkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan untuk memiliki istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu kasih dan sayang. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Maksud dari kaum yang berpikir, jadi kalian tuh kalau memilih pasangan itu bukan karena harta atau rupa, tapi dengan agamanya. Khusus untuk cewek, kalau nyari itu pasangan tuh yang paham agama, karena kita butuh bimbingan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengertian sakinah dan mawaddah. Sakinah yaitu ketenangan, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya dalam surat Al-Fat ayat 4, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah. Di samping keimanan mereka dan kepunyaan Allah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang kedua, mawaddah. Menurut Imam Ibnu Katsir adalah rasa cinta dan rasa kasih sayang, sikap saling sikap saling menjaga, melindungi, saling membantu, memahami dan memahami hak dan kewajiban masing-masing, antara lain memberikan nafkah untuk laki-laki. Yang selanjutnya, perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai interaksi suami istri. Allah berfirman, mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Maksud dari kata tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 187, jadi kalian tuh bersama pasangan itu saling menutupi aib masing-masing dan saling mengungkapi kekurangan pasangan masing-masing. Oke, terima kasih. Nyantai, jangan diusuk. Salah. Nyantai. Thank you for Diana who have explained the materi. The next materi will explain by myself. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah pernikahan. Yang ke-1 adalah menguatkan ibadah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Subhanul Iman, yaitu apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk separuh sisanya. Yang kedua adalah menjaga kehormatan diri. Nah, ada sebuah hadis yang berkata, barang siapa yang mampu di antara kalian, wahai para pemuda, untuk menikah, maka menikahlah, karena dengan menikah ini bisa lebih menundukkan pandangan dan bisa menjaga kesucian dan kehormatan diri. Terus yang ketiga adalah mendapat keturunan. Bentar ya. Mana sih? Oh ini. Di antara maslahat dan hikmah menikah adalah untuk menjaga masyarakat dari tersebarnya perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku menyimpang di tengah masyarakat, dari tersebarnya jinah, dari tersebarnya perselingkuhan, dari hubungan-hubungan yang tidak sah, yaitu dengan cara menikah. Hikmah menikah untuk mendapat keturunan, untuk mengetahui seseorang keturunan siapa, maka menikahlah jalannya. Tidak seperti pada zaman jahiliyah ataupun pada zaman sekarang ini, di mana banyak orang Islam ataupun di luar Islam yang telah memiliki anak atau cucu, tapi tidak di dalam pernikahan. Islam mengikatnya dalam sebuah pernikahan, maka diketahui nasab orang tersebut. Terus untuk menyalurkan fitrah. Di antara fitrah manusia adalah berpasangan, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan agar saling melengkapi, saling mengisi, dan saling berbagi. Dengan terbentuknya keluarga, ada suami dan ada istri, ada juga anak. Maka terbentuklah proses memberi nafkah, yaitu suami
memberi nafkah kepada istri karena secara umum wanita itu berada di rumah. Kemudian wanita diciptakan dinayah dan struktur tubuhnya kurang dari laki-laki. Maka wanita membutuhkan orang yang memperhatikannya, orang yang melindungi mereka, orang yang memberi nafkah kepada mereka. Maka dengan menikah, di situ ada proses memberi nafkah. Terus yang terakhir adalah membentuk peradaban. Menikah menyebabkan munculnya keturunan hidup dalam masyarakat. Semua orang akan terikat dengan keluarga yang akan kembali ke keluarganya. Demikian penjelasan dari saya. Terus for the third materi will be explained by Aziza. Okay, just everyone, I will be explaining about persiapan menuju pernikahan. Jadi tentu saja untuk menikah kalian harus punya persiapan dulu. Nah, persiapan yang pertama itu persiapan fisik, yaitu siap untuk melahirkan keturunan, harus memiliki kesiapan. Nah, kesiapan fisik ini penting karena ini berfungsi agar reproduksinya jadi sehat dan supaya bayi yang nanti lahir itu sehat. Lalu yang kedua ada kesiapan mental. Jadi secara psikologis seseorang harus siap untuk mengurus keluarga dan membesarkan keluarga seperti itu, supaya hak dan kewajiban itu bisa terpenuhi satu sama lain. Lalu yang ketiga kesiapan ekonomis. Untuk bernikah harus memiliki bekal ekonomi agar nanti kedepannya bisa memiliki keluarga yang baik dan ekonomi tercukupi. Terus yang keempat adalah kesiapan sosial. Pernikahan sosial itu mengubah status seseorang, karena keluarga adalah bentuk sesungguhnya dari masyarakat. Lalu ada kesiapan agama. Tentu saja untuk menikah ada persiapan agama supaya keluarga yang nantinya akan diurus nanti itu bisa baik secara agama, memiliki kesiapan agama, baik secara agama dan secara iman. Sekian saja dari saya. Thank you for Aziza untuk explain materi. Materi keempat akan disampaikan oleh Suci. Yurika. Okay, I will explain about terms and condition of marriage atau syarat dan rukun nikah. Yang pertama ada kedua mempelai, yaitu wanita yang telah bebas dari masa idah. Contohnya seperti seorang wanita yang tinggal mati suaminya dan memiliki masa idah selama 4 bulan. Sedangkan yang bercerai memiliki masa idah 3 bulan. Kenapa harus menunggu masa idah? Karena hal ini untuk memastikan apakah wanita tersebut dalam keadaan hamil atau tidak. The second one is wali hakim dan wali nasab. Wali hakim adalah wali yang tidak memiliki ikatan darah, sedangkan wali nasab memiliki ikatan darah seperti ayah, kakak laki-laki, paman ataupun kakek. And the third one is saksi, yaitu 2 orang lelaki muslim dewasa yang jujur. Orang yang saksi itu yaitu orang yang menyaksikan atau yang melihat kejadian dari akad nikah tersebut. Syarat dari seorang saksi yaitu Islam, balik, berakal, dan harus laki-laki. Dan sebaiknya seorang saksi memiliki pemahaman dalam agama. And last, the fourth one is ijab qabul, yaitu serah terima mempelai pria dengan wali perempuan, yaitu penyerahan atau penerimaan calon pengantin perempuan kepada calon suaminya. Ijab qabul hukumnya wajib karena termasuk ke dalam syarat sah pernikahan. That's all for me. Thank you. Thank you for Yurika to explain the materi. The last materi will be explained by Suci. I will explain about harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia. Apabila seseorang meninggal dunia, tetapkan dulu harta peninggalannya, yaitu harta mutlak milik orang yang meninggal dari hasil usahanya. Pembagian harta warisan wajib dilakukan oleh ahli warisnya berdasarkan ketentuan Allah sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Selanjutnya, prinsip kewarisan dalam Islam. The first one, prinsip ijbari. Prinsip ijbari adalah pengalihan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Berlaku dengan sendirinya berdasarkan pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa diganggu
berpegang pada usaha dan keinginan dari pewaris atau ahli warisnya. Prinsip kedua, prinsip individual. Prinsip individual yaitu warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya untuk dimiliki secara perorangan. Ahli waris berhak atas bagian dari warisan tanpa terkait ahli waris lainnya. Dasarnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 10, yaitu bahwa setiap ahli waris laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabatnya. The first one, prinsip bilateral. Prinsip bilateral adalah kedudukan yang sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Keduanya dapat menerima warisan baik dari garis kekerabatan laki-laki maupun dari garis kekerabatan perempuan. Jenis kelamin bukanlah halangan pewarisan dalam waris Islam. The fourth one, prinsip kewarisan. Prinsip kewarisan adalah peralihan harta warisan seseorang kepada yang lain dengan sebutan kewarisan. Berlaku setelah yang pemiliknya meninggal dunia. Tidak ada pewarisan sepanjang masih hidup. Segala bentuk peralihan harta pemilik semasa masih hidup tidak termasuk dalam hukum kewarisan Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Okay, thank you for Suci who have explained the materi. Maybe that's all the presentation from our group. Any question? Putri. Putri. Berapa pertanyaan? 3 pertanyaan. Pertanyaan aja. Putri dulu. Karena Putri, Ke Putri. I want to ask your group, how does Islam view interfaith marriage? Bagaimana Islam memandang pernikahan beda agama? Asik. The second. Udah Putri. Satu reka ada. So, another question. Itu Sasi, teteh. Mira. Oke, sama Mira. Dari Tasik. Pertanyaannya, apabila seorang manusia memutuskan untuk tidak menikah, apakah dianggap sebagai apakah si orang tersebut dianggap tidak sempurna imannya? Udah. Apakah dianggap tidak sempurna? Oke, the last question. Masa? I want to ask, do men like women who are independent or dependent? Masa please. Apakah lelaki menyukai wanita yang mandiri atau bergantung padanya? Tapi banyak tuh saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, bagaimana Islam memandang pernikahan berbeda agama. Kalau dalam Islam itu hukumnya haram. Karena apa? Karena kalau apa sih yang dalam soalnya kita teh nggak boleh ngambil dia dari Tuhannya gitu. Terus dari surat Al-Baqarah ayat 221, jadi yang artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
kita menarik walaupun dia menarik. Jadi pada intinya mah kalau mau menikah harus ya harus yang seiman karena nanti teh kesian sama anaknya. Jadi si anaknya tuh nasabnya teh gak bakal dari ayahnya tapi dari ibunya. Seperti anak anak jaga. Jadi kesian gitu teh. Nanti teh kesian gitu. Kesian pas mau nikahnya kan malu gitu. Jadi inti nama kalau pandangan Islam gak boleh gitu haram. Oke, selanjutnya akan menjawab pertanyaan Mira. Apabila seorang manusia memutuskan untuk tidak menikah, apakah sempurna imannya? Kalau masalah iman banyak kudu ka Allah eta mah tampol. Jadi itu nama itu tuh sempurna dalam sempurna iman bahwa dalam hal sholat kayak itu mah emang udah sempurna Allah alam. Tapi kalau dengan memuliakan kan wanita itu menikah tuh wajib. Itu sunnah sunnah Rasul menikah itu. Jadi menikah itu kan sunnah Rasul. Kalau dilaksanakan maka Mira bakal mendapatkan pahala. Jadi kan hukumnya sunat itu artinya menurut Sarah itu dilaksanakan mendapatkan pahala apabila ditinggal tidak apa-apa tapi tidak mendapatkan pahala tapi tidak mendapatkan dosa. Jadi itu mah tergantung diri Mira sendiri mau nikah atau enggak. Soalnya sunat menikah itu sunat Rasul. Yang wajib itu sholat. Jadi kan Terus ada tambahan nih ada tambahan lagi. Misalkan kalau nggak menikah, mungkin nggak bakal merasakan nikmat dunia yang lain gitu kan? Begitu, Mira paham? Ada tambahan lagi nggak? Jadi Mira tuh kalau nggak nikah tuh susah untuk jadi orang yang solehah di mata Allah. Nah, terus kalau menikah itu kan kata tadi ada perjalanan memberi seorang suami memberikan apa kepada seorang istri. Nah, kalau kalau nggak menikah kan tidak dapat suami. Jadi kamu itu dalam pernikahan juga kan ada hak suami kepada istri, ada hak istri kepada suami. Kalau Mira nggak nikah berarti nggak dapat pahala yang masih katanya namanya teh jadi Mira teh nggak bisa dapat pahala menghormati suami gitu. Karena menghormati suami itu gede banget pahalanya. Nah, eta gitu. Suami selingkuh namanya tinggal ke atau mau barang kita. Oke, paham Mira? Yang selanjutnya pertanyaan dari apakah laki-laki menyukai wanita yang berusia atau gantung setelah menikah? Tapi menurut guru saya mah, waktu saya belajar kitab Al-Qur'an, laki-laki itu lebih menyukai wanita yang berdiam di rumah. Karena dalam di kitab Uhud menjelaskan wanita soleh, wanita yang paling soleh itu wanita yang tergantungan oleh laki-laki. Karena kalau wanita yang kurang mah karirnya, Wanita karir. percuma gitu kudu kawin lah gitu. Jadi wanita karir. Jadi independent woman. Udah, rasa puas? Rasa paham tuh? Atau ada tambahan lagi enggak? Sokwe, isi balik pertanyaan tak banyak ya. Assalamualaikum tentang poligami soal. Sambil kan saya padlan, kan padlan kan tahu saya ingin bertanya. Oh, tentang poligami mangga. Iya bertanya saya. Kumaha lamun kita teh ngadopsi anak gitu jadi apakah pahalanya sama dengan kita bikin anak ini? dengan anak kita sendiri atau berbeda
Terus masalah nasabnya, apakah anak yang diadopsi itu udah sah jadi nasabnya dari bapaknya atau apakah sudah sah gitu? Iya, Sok tabung. Harganya Allah teh membenci perceraian. Bisa kumaha amun anu KDRT perselingkuhan. KDRT nya cerai itu. Ya harus cerai apa? Jangan Jadi ada pertanyaan dari Sasih Paris. Paris teh. Hukumnya mengadopsi anak, apakah mendapat pahala seperti melahirkan anak dan mengurus anak kandung sendiri? Terus si anaknya itu kalau hasil adopsi nanti dinasabkan kepada orang tua, kepada ayahnya atau gimana gitu? Nah, pertama hukumnya mengadopsi anak itu gimana? Saya kurang tahu gimana hukumnya itu mendapatkan pahala seperti mengurus anak kandung sendiri atau bukan. Tapi yang saya tahu itu tapi menurut sepengetahuan saya itu hukumnya mengadopsi anak itu niatnya itu jadi mendapatkan pahala mengurus anak yatim piatu. Kan anak yatim piatu itu kan kalau kita urus kan kita bakal dapat banyak pahala. Nah, terus untuk nasabnya kepada ayahnya atau gimana nanti pas mau nikah misalkan itu tuh enggak jadi ke ayahnya itu bukan ayah kandung. Jadi kalau misalkan anaknya punya wudu, ayahnya punya wudu, terus pantau kulit, bersentuhan kulit dengan ayahnya itu tuh batal. Soalnya kan bukan daging darah ayahnya sendiri. Jadi bukan darah daging dari bapaknya. Gitu. Jadi lamun pantau kulitnya batal. Terus lamun mau menikah itu tuh entong jangan diwalian sama ayahna, tapi kudu manggil wali hakim seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak tahu binti, pertanyaannya nggak tahu binti kan kita nggak tahu ya yang binti itu anak siapa. Jadi bintinya binti fulan. Kalau masalah nasab itu nggak ada nasab dari orang tua tersebut. Jadi ya udah. Ajo. Iya. Ada adopsi Jo. Kalau bisa. Terus tadi Anissa kan bertanya, kan Allah itu membenci perceraian. Terus gimana kalau ada KDRT yang berujung perceraian gitu? Ente amun KDRT kudu cerai atau ente Itu Apa itu tidak Lesti? Tapi ini ya, kalau menurut saya sendiri mengenai Lesti dan Bilar yang tidak bercerai, sebaik-baiknya itu kan itu tuh masalah keluarga ya. Bagusnya mah yang bisa nutupin diri sendiri gitu, jangan sampai diumbar-umbar. Kalau pada akhirnya sudah mau KDRT tapi dalam kitab ukun, kalau laki-laki sudah melakukan KDRT sebaiknya tinggalkan. Tapi ada lagi juga kalau wanita yang saking solehnya itu tetap KDRT juga tetap itu dengan dipertahankan meskipun awet rajab gitu kan. Awet rajab. Nah, tapi tetap dipertahankan soalnya kalau lagi kumamun ngobatin. Jangan ya pahala agak kayak gitu nah gitu. tapi apa berarti nggak jalan masuk ke mana Kudu tuh kudu ikhlas, kudu sabar sareng rahma oke kan kudu ikhlas, kudu sabar. Itu kudu sing lapang hate, lapang dada. Udah gitu paham? ada dari itu Sok rasa. anu aja anak Anda. Saya ikut saja. Bagaimana sih Islam memandang pernikahan dini? Apakah ada batasan-batasan dalam Islam minimal? Kan Nabi Muhammad itu pernah menikahi Aisyah yang berumur 7 tahun. 9 tahun Kalau sekarang itu bagaimana gitu? Oh, jadi dibandingkan pada zaman Rasulullah dengan zaman ayeuna. itu kan pandangan Islam bukan pandangan Indonesia. Kalau pandangan Islam mah nggak ada batasan umur. Jadi nikah tuh pas wanita itu balik ya umur 9
pasrahi ya karena aneh terjauhi dari jinah anu cek pergi malah sabrogu jinah menurutnya Terus gitu paham jadi kenalan ada itu maksudnya dalam Islam rek ada nikah jeung umur 10 tahun 1 tahun itu kenalan asal geus balik. asalkan geus balik gitu asalkan geus iya dina Islam Kan di Islam. kalau gitu ya jadi nggak apa-apa gitu dah mau nikah sama umur 10 tahun 11 tahun Asal adanya mampu untuk menafkahi dan tanggung jawab dunia akhiratnya untuk suami Anda. Untuk istri Anda nanti salah boy. Langsung bisa. kalau boleh tentang penimbangan hati bahwa seksualitas di dalam sebuah keluarga itu ada anak hati dan anak tiri. Apakah anak tiri tersebut mendapat bagian dari manusia? Oh, Itu ada. Kalau jadi pertanyaan dari sana Khairul Nisa. Kan dalam pembagian harta itu ada yang namanya ibu, bapak gitu kan. Kalau misalkan si anak tirinya itu dari maksudnya kusunda we nya. ya. Saindung sa bapak, teu kan lamun anak tiri mah berarti kan teu saindung sa bapak. Misalkan teh ada anak kandung, ada anak tiri. Nah, si anak kandungnya itu saindung sa bapak, tapi si anak tirina eta teh beda bapak atau beda mama gitu. Nah, terus pertanyaannya mendapatkan warisan atau henteu? Jadi kan lamun misalkan si anak tirina mau cewek atau cowok, tidak berpengaruh pada jumlah pembagian harta, tapi kalau buat anak kandungnya nu pas anu jelas-jelas eta teh anak saindung sa bapak, anak saindung sa bapak, eta mah jelas ada bagianana, tapi untuk anak tiri mah jadi nungguan sesana asobah atau asobah. Jadi dibagikan dulu hartanya kepada anak kandung, pada ibunya, pada kakeknya mayit yang ditinggalkan. Lalu si anak tirinya itu jadi si harta sisanya itu dikasihkan semuanya kepada asobah itu si anak tiri seperti itu. Jadi kalau misalkan ya hartanya itu udah habis dibagi-bagi kepada anak kandungnya, ya udah si anak tiri kalau nggak ada hartanya ya nggak kebagian gitu. Jadi sesana lah asobah mah anak tiri masuk. Keridoan dari saudara-saudaranya, kecuali namun ada misalkan saudaranya ngasih hartanya buat si asobah itu sakil, itu mah bukan masuk warisan tapi masuknya ke hibah. Hibah itu memberi. Jadi ini mah emang wajib dinafkahi tapi Kalau urusan warisan mah enggak asobah saya. udah itu warisnya lo betul. Nanti rame. Oke, adalah itu Rosa tadi pengen ngomong. Sama tuh, Sacara nanya lagi. Apa ya? Kalau misalkan menikah, tapi si ceweknya teh nggak mau punya anak, terus adopsi, apa itu dosa? Nggak mau punya anak teh dosa. Nggak mau punya anak? Iya, jadi si ceweknya teh kan emang sehat, dia teh bisa mempunyai anak. Berarti haram. Ya, berarti dia tuh kayak bukan haram enggak. Cuman emang dosa ke suaminya. karena kumaha itu dengan kan tetapi kan tadi itu kan gak mau punya anak, berarti si suami itu memberikan maksudnya itu bahasa halusnya teh nafkah, memberikan melakukan nafkah batin melakukan hubungan seksual kepada istrinya, tapi si istrinya teh menolak untuk mempunyai anak dan memilih untuk mengadopsi gitu. ya sama dosa tuh Jadi ya dosa itu dosa soalnya kan cerita yang suaminya juga enggak suaminya suaminya enggak kan istrinya nggak mau karena kan tujuan menikah tuh mempunyai keluarga keturunan
nya abina aing gaduh bapak deui gitu. Soalnya nya nah gitu teh mamah teh harus nikah deui atau henteu? Itu mah gimana orang Betul gak sih? Iya gak sih kalau membicarakan soal perceraian, jadi itu lah. Itu menurut pendapat abinya dari ilmu-ilmu yang sudah aku dapatkan. Jadi kalau misalkan seorang orang tua bercerai, terus si bapaknya nikah deui, terus si istrinya memilih untuk ayo nikah deui tapi dilarang oleh anaknya. Yang pertama dari sudut pandang suami, lamun misalkan bapak Isna nikah deui eta mah teu naon, soalnya kan laki-laki mah bebas mau udah mati, mau bercerai, mau istrinya hidup keneh pun lamun erek nikah deui kan teu naon. Poligami, selingkuh poligami gitu. Ya gitu eta mah adanya gitu. Nah, terus yang kedua, terus Mama Isna mau nikah deui tapi ku Isna dilarang. Tapi Mama Isna yang nikah tapi ku Isna dilarang gitu. iya kayak asa mama hoyongan abi gaduh pilih gitu kan nya kasih calon teh nya gak baik. Oh, gitunya saya gitu saya mah. gitu mah saya Tapi kayak Isna memberitahu ke orang tua nanti tong mama tong kawin kayak abi alin gadis bapak terek gitu tong gitu ngedasna secara baik-baik gitu kan. Lamun istri mah kan ada idah dah cek kan kan ada rasa idahnya yang bercerai yang mati gitu kan. Lamun kayak nikah di mah cek abi mah ya itu mah bebasnya menurut kumaha mama kamu dan kumaha anak-anak tak kudet kesepakatan dulu, tapi lamun teu nikah oge, lamun sudah bercerai teu nikah deui terus mengurus anak, mengurus Isna, mengurus Ais namanya teu naon mendapatkan pahala gitu. pahalanya gede. Lamun abi nikah kayak abi nikah mama diurus Kamu enggak sama Isna serumahnya sama kamu anak pertama cowok harus membawa mamanya. tak. Karena selama-lamanya anak cowok adalah milik ibunya. Wah, ohnya. Tong cicing sedikit. Ayo perlahan. Itu Sok atuh sedikit-sedikit.